Tadi kamu nge-lag, makanya saya Iya, jaringan. Tadi saya sampai di mana ya, Bu? Sampai kepada ya apa sampai penjelasan tentang Daud, Daud. Ya. Daud ya. Oke. Ini ya. Di dalam Mazmur Daud 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? Hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Dia tidak memberikan bangsa kepada segala bangsa. Dan hukumnya ini tidak mereka kenal. Kenapa saya bawa ini, Bu? Kita tahu orang Islam yang dibawa, agama yang dibawa oleh Muhammad dengan kepercayaan kepada Allah, ini tidak tahu bagaimana hukumnya memberikan kurban persembahan. Padahal poin utama dari peribadatan itu adalah kurban. Itu satu. Yang kedua, Muhammad dengan Qurannya juga tidak tahu hukum menyunatkan anak laki-laki itu seperti apa, juga tidak ada di Quran. Al-Quran tuh perintah Allah tuh nggak sampai sedetail sekecil-kecil hal itu dijelaskan gitu, Agatha. Yang paling fundamental dari yang kalian imani itu kan Quran kan? Iya, Quran. Intinya gini loh, Al-Quran ya. Isi Al-Quran itu mengarahkan kami jalan ke surga. Bagaimana supaya kita selamat di akhirat? Ya isi Al-Quran itu ya sholat, puasa, berbuat kebaikan, jauhin perbuatan zolim, dosa-dosa itu jauhin. Itu kuncinya. Loh, Oke. buat kebaikan, kita berbuat. Kapan hukum-hukumnya sholat dijelaskan nggak di Quran? Ya kalau di sholat, yang ya enggak, tapi itu kan lewat Nabi Muhammad. Ada juga. Nah gimana? Sementara peribadatan yang paling fundamental itu adalah sholat. Kenapa Quran ini tidak menyajikan hal yang paling penting yang untuk kalian lakukan, yaitu sholat dan sunat? Sholat itu adalah tiang agama. Ya betul. Tidak mungkin ada seorang imam yang mengimami sholat berjamaah tanpa seorang imam itu disunat. Sunat dengan sholat ini keterikatan. Kenapa dua hal yang paling fundamental ini tidak ada di dalam Quran? Ketetapan loh ini. Nggak bisa dong semua yang di Alkitab. Kamu pun saya sering dengar ya. Di zaman Yesus, nggak usah jauh-jauh ya. Ini jaraknya 700 tahun. Di zaman Yesus saja, yang lebih tua daripada Islam, di abad 7. Di zaman Yesus aja nggak ngajarin itu, Kak. Murid-muridnya itu nggak pernah diajarin sama orang kafir, ya. Tapi ada di Alkitab ada. Saya pernah ada, tapi saya nggak tahu apa ya Agatha ya. Saya pernah. Kalau Kakak, ini saya yang paling tahu Alkitab ya. Saya tahu Alkitab. Di zamannya Yesus, murid-muridnya Yesus itu tidak pernah diajarkan Yesus itu seperti itu. Makan disuruh apa? Mengasihi, berdoalah bagi musuhmu. Itu murid-muridnya Yesus yang malahan dianiaya. Kalau memang Isa sejalan dengan Allah, sejalan dengan Muhammad, kenapa di abad yang udah kesini itu lebih parah? Coba buka lagi atau bahaya 29. At-Taubah Ayat 29. ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Gimana itu? Ini yang Kenapa Jadi, sama orang ini loh. diperangi? Makanya kamu tahu nggak yang terjadi bom Bali itu? Itu kan yang Islam yang betul-betul fanatik mengikutin isi kitab ini ya seperti itu akhirnya kan. Bagi dia itu Kan hukum Allah. Itu kan hukum Allah. Iya, Dong ditegakkan hukum Allah. Oh, harus tegak. Tapi kan di zaman sekarang nggak mungkin kami ngikutin perintah yang seperti ini. Sebetulnya Berarti kakak mau bilang hukum Allah ini nggak berlaku? hukum Allah ini berlaku, perintah ini betul. Cuma kan kalau zaman dulu mungkin akan dilakukan, zaman-zaman jahiliyah dulu akan dilakukan. Tapi di zaman sekarang nggak mungkin dong, Agatha. Kenapa? Hukum Allah nggak lebih keren daripada hukum di Indonesia kah? Tidak lebih manusiawi kah hukumnya Allah dibandingkan hukumnya di Indonesia? Enggak, gini loh. Memang yang dalam yang perintah Allah ini memang betul orang kafir itu harus disingkirkan. Karena orang
Nah orang Lalu kafir, bagaimana dengan lakum dinukum waliyadin? Kadang Allah ini kadang gabut gitu. Kadang harus lakum dinukum waliyadin. Terus di satu sisi harus memerangi, memenggal. Bener gak sih ini? Kontradiksi. jadi gini apa ya Agatha, apa ya konsepnya gini. Ya, ya kalau saya lihat dalam ayat-ayat seperti ini kan yang bisa dilakukan yang di zaman-zaman jahiliyah dulu, zaman-zaman para nabi dulu gitu. Kalau untuk sekarang ini ya nggak mungkin dong hal seperti ini dilakukan. Sebenarnya ini betul yang dibilang Denny, betul. Karena apa ya, Allah tuh mengajarkan hanya untuk orang-orang beriman kan gitu, yang percaya dengan Dia. Kan gitu kan? Tadi kakak baca itu adalah orang-orang yang diberikan kitab kan, orang-orang yang punya Alkitab kan, ya kan? Ya. Kalaulah pengikut Isa ini sama dengan pengikutnya Muhammad, sama-sama beriman kepada Allah, kenapa Allah harus mendera pengikutnya Isa, pengikutnya Ahlul Kitab, padahal sama Allahnya katanya. Karena gini loh, nah dengar dulu. Jadi dulu tuh kan gini loh, semua itu kan memang perintah dari Allah dari zamannya Adam sampai Isa. Nah setelah Isa kan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kan dikasih tugas dia untuk seluruh manusia. Tugas Muhammad ini untuk menyebarkan Islam ini ke seluruh manusia agar percaya bahwasannya ya inilah agama Allah yang benar gitu. Tapi karena di zaman jahiliyah dulu nggak semuanya dapat mengikuti ajaran Muhammad, ya seperti sekarang ini adalah agama yang di luar dari Islam gitu loh. Sebenarnya kan ini kan disiarkan untuk seluruh manusia. Tugas Muhammad ini kan sebarkan yang aku ajarkan ini untuk seluruh umatmu kan gitu loh. Untuk seluruh manusia. Ya, dari sini kita tahu Allahnya Isa atau Yesus itu berbeda dengan Allahnya Muhammad. Sampai situ aja selesai. Karena beda hukumnya, beda. Itu kalau di kamunya, kalau di kami tidak. Kalau di kami sebetulnya sama. Allahnya Isa dengan Allah Muhammad itu sama. Hanya saja kitab yang kalian pakai kan Nabi Isa kan Injil kan pada saat itu keluarkan. Nah sebelum Al-Quran kan Isa tidak mau menulis Injil. Isa tidak punya Injil. Maksudnya gini, di zaman Nabi Isa itu kan kitab Injil. Nah ini kakak yang nggak tahu, makanya saya bilang Muhammad dan Allah tidak tahu. Di zamannya Yesus, yang Yesus pakai itu kitab Tauratnya Musa, bukan Injil. Injil itu adalah dirinya. Ini yang saya bilang, kakak tidak tahu apa-apa tentang iman kami. Bahkan Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa tentang iman kami. Bahkan Allah pun tidak tahu sama sekali tentang kurban, tentang sunat, tentang baptisan. Tidak tahu tentang nubuatan, tentang Mesias. Nggak ada taunya. Makanya saya bilang, Tuhannya kakak dengan Tuhan saya beda. Itu yang pasti. Saya bertanya. Saya pernah lihat di YouTube itu ya. Kenapa ini saya nggak tahu nih. Saya mau pengen tahu jawaban dari kamu nih. Kenapa orang Yahudi membenci orang Kristen sampai diludahkan apabila ketemu sama orang? Itu orang Yahudi yang sekarang itu sama dengan Islam, bahkan lebih muda dari Islam. Mereka baru ada di abad 10. Yahudi yang sebenarnya, sebentar saya jelasin. Yahudi yang sebenarnya itu adalah murid-muridnya Yesus. Yang percaya kepada Yesus itu semua percaya kepada Yesus. Yang Yahudi kakak lihat sekarang ini, itu bukan Yahudi asli, itu orang bule. Karena orang timur, orang Yerusalem itu rata-rata kulitnya coklat semua. Dan mereka itu semuanya beriman kepada Yesus, kecuali Farisi. Nah, makanya kak, orang Yahudi yang sekarang ini, itu bule-bule kan? Ya. Nah, orang Yahudi yang sekarang ini, bahkan dia tidak tahu. Bahkan mereka itu menyontek kitab kami, kitab Septuaginta, kitab Perjanjian Lama. Tapi, tunggu, Agatha, tapi saya lihat di ininya Pak salib loh. Dia pasang salib loh di sininya. Kan, yang salib itu pasti bukan orang Yahudi. Orang Kristen namanya. Mau Yahudi, mau Indonesia, mau Malaysia, kalau sudah percaya kepada Kristus pasti disebutnya Kristen, bukan orang Yahudi. Karena gini, jadi gini yang saya dengarnya, saya kasih tahu informasi ya. Saya kasih informasi. Orang Israel yang sekarang ini itu adalah orang-orang pendatang. Agama-agama pendatang. Agama baru abad 10. Bahkan kitab mereka nyontek dari orang Kristen. Tahu? Lebih tua bahkan Islam dibandingkan Yahudi yang sekarang. Makanya mereka itu lagi sotoy. Makanya kan yang perang itu antara Islam sama orang Yahudi. Orang Kristen mah nggak ada damai. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mengajari kami untuk perang-perang. Orang Yahudi sana itu adalah agama baru, ciptaan baru, rabinik. Orang-orang Yahudi prosolit. Nah, kamu bilang nggak mengajarkan perang-perang. Lah terus kenapa terjadi persalipan itu sampai disiksa Yesus kalian itu loh?
Bagaimana kalau kamu bilang tidak ada mengajarkan yang ini, tapi sampai terjadi persaliban itu gimana ceritanya sampai sangat apa? Yang saya dengarkan sampai sadis kan, Yesus dulu disalib. Nge-lag mulu. Ih, halo. Halo Kak, ulang lagi Kak, aku nge-freeze lagi tadi. Tadi kan kamu bilang kami tidak pernah diajarkan masalah perang-perang, menyakitin, bla 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 yang kamu bilang tadi kan. Nah yang saya tanya kalau seperti yang kamu bilang tadi, kenapa dulu ada penista apa perzoliman seperti penyaliban Yesus? Itu orang Romawi, yang melakukannya orang Romawi. Orang Yahudi itu nggak punya hukuman salib. Kan Israel itu dijajah sama Romawi Kak. Nggak tahu ya? Allah juga nggak tahu ini Kak. Di agama kami ya, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kalau di agama kami penjelasan dia apa itu Nabi Isa itu waktu mau disalib itu dia diangkat sama Allah ke atas. Itu hanya ini lagi fitnah yang aneh ya. Yang menyerupai Nabi Isa gitu. Jadi bukan Nabi Isa yang disalib. Oke. Kakak percaya bahwa Isa itu tidak disalib? Percaya saya percaya dengan Al-Qur'an. Saya percaya dengan isi Al-Qur'an. Siapa orang di abad 1 yang menyaksikan bahwa itu penyerupaan? Ada nggak orang-orang? Kalau masalah itu ya kamu tanya ke saya, pasti saya nggak tahu lah. Makanya saya bilang, kita itu percaya itu dengan akal juga. Bukan cuma percaya ini tadi yang saya bilang tadi. Agatha yang saya dengar. Terus ini ada 2 miliar. Agatha yang saya dengar, kalian ini kan Paulus sih kan yang menceritakan bagaimana kisah Isa itu disalib. Itu kan dari Paulus kan. Jadi bukan kakak lagi-lagi fitnah Rasul Paulus loh. Itu saya dengar. Iya, karena kakak itu mendengarnya dari setan yang memfitnah. Nah, kakak kan nggak pernah dengar langsung dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang muridnya Yesus yang bersama-sama dengan dia. Paulus ini bahkan murid terakhir. Nah, ini yang pertama saya bilang, kemarin tuh ada ustadz juga sama saya debat. Saya bilang, tolong kalau kalian tidak punya data, jangan memfitnah Rasul Paulus. Juma udah cukup memfitnah dan itu udah kena sanksi itu. Hati-hati. Allah, sebentar kak. Muhammad pernah nggak memfitnah Paulus? Muhammad aja nggak pernah nyeritain tentang Paulus. Dia tanya, Quran ini pernah nggak nulis tentang Paulus? Allah aja nggak pernah memfitnah Paulus. Kalian umatnya lebih mengerikan dari setan. Allah aja nggak pernah memfitnah Paulus yang mendirikan agama Kristen. Muhammad juga enggak. Ini kan mengerikan kak. Hati-hati. Di dalam Quran dikatakan apa? Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Allahmu tidak pernah menarasikan ada yang namanya agama Kristen disebarkan Paulus. Muhammad juga tidak. Nah ini kan mengerikan. Narasi-narasi jelek dari setan. Kenapa kalian sebarluaskan? Ini harusnya menjadi introspeksi bagi kalian semua umat Islam. Stop memfitnah agama kami. Kalian cari di dalam Quran. Ada nggak nama Paulus? Allahmu bahkan nggak pernah ngomong-ngomong bahwa Kristen itu agama buatan Paulus kok. Ya toh? Kan nggak elok kak. Kalian itu terus menyebarkan fitnah, mendengarkan fitnah. Ini nggak bagus loh untuk orang Islam. Ini harus menjadi pukulan telak bagi kalian. Untuk apa? Hati-hati dalam memfitnah orang lain. Ataukah ini yang diajarkan agama kakak? Apakah Allah mengajarkan kalian untuk memfitnah Rasul saya? Bukan masalah fitnah, tapi kan maaf ya, yang saya dengar kayak saya pernah dengar Zuma ini kan dia kan dari dalil, bukan mulut dia mengikuti. Dalilnya pun salah. Dalilnya pun saya bisa buktikan. Dalil yang dia bawa pun salah. Dia tambahkan ayat saya. Saya bisa tunjukkan, nggak ada kata Paulus di situ. Untuk pertama sekali murid-murid itu disebut Kristen, bukan dikatakan murid-murid Paulus. Ini lagi-lagi Juma itu tinggal nunggu aja ditampar sama Tuhan Yesus mulutnya. Fitnahnya itu saya nggak tahu dosanya itu kayak gimana. Disebarkan kepada banyak orang, ribuan orang untuk menjadi pemfitnah. Kalian, makanya saya bilang, kalian jadi gini, mengerti ini. Kayak kamu bilang kan, itu Zuma tinggal nunggu ditampar oleh Tuhan Yesus. Ini maaf ya, begitu juga di orang Islam yang mengatakan kamu tinggal nunggu azab seperti itu, pasti nunggu azab dari Allah. Itu pasti orang Islam itu mengatakan seperti itu, ngerti nggak sih? Ya nggak apa-apa. Gini loh, karena gini, di mata kalian Zuma itu memfitnah. Nah di mata kami orang Islam, bila kamu mengatakan bla 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 Allah tuh bla 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 Muhammad bla, itu sama aja kamu memfitnah juga di mata kami, sama gitu loh. Oke. Jadi nggak apa-apa. Anggapan itu anggaplah itu benar. Yang menjadi kasihannya itu adalah kalian
Kalian ini korban dari si Juma ini loh. Loh, Saya kasih sama kata, kalian. tunggu dulu. Kami bukan korban Zuma, kami Islam bukan karena Zuma loh. Bukan karena Zuma kami Islam kok korban Kakak Zuma. gini kak, oke. Kalau kakak orang Islam, Allah tidak pernah memfitnah Paulus. Muhammad tidak pernah memfitnah Paulus. Kenapa kakak sebagai orang Islam malah memfitnah Kristen agama buatan Paulus? Ajaran siapa ini? Makanya kakak, karena kakak mengikuti Juma, bukan mengikuti Muhammad dan Allah. Kalau kakak menjadi orang Islam yang baik, kakak ikuti itu. Allah nggak pernah menarasikan, ya, nggak pernah menarasikan Paulus. Itu satu. Muhammad juga, Muhammad nabimu yang menikahi Aisyah 6 tahun, menggaulinya 9 tahun pun tidak pernah mengatakan Paulus itu adalah pembuat agama Kristen. Kakak sekarang tinggal pilih, kakak mau jadi Islam pengikut Allah atau pengikut Juma. Kalau Ya, pengikut kakak memfitnah, benar. Kalau kakak memfitnah lagi ya, untuk teman-teman Islam juga yang di sini yang terus-terusan memfitnah iman Kristen. Ya, saya di sini berdiri untuk menjelaskan seterang-terangnya iman saya. Saya tidak pernah menista agama siapapun di sini. Meskipun mereka terus-terusan memfitnah saya. Saya bikin konten ini, Kak, untuk meluruskan iman saya yang terus-terusan dibikin Rifa, Nora, Juma, Nandar. Ini dibikin jadi apa? Jadi penghasil uang bagi mereka menjual agama. Agama siapa yang dijual? Agama kami. Dengan mengeluarkan fitnah-fitnah itu, sehingga kalian semuanya terus-terusan memfitnah kami dan membenci kami. Tapi orang Kristen, apa yang orang Kristen lakukan? Apakah kami memfitnah kalian? Tidak. Kami hanya menyatakan kebenaran. Ketika kami membacakan hadis, kalian seolah-olah terjolimi. Padahal itu adalah dalil yang tertulis. Teman-teman kamu kayak si Rifa mengatakan Tuhan saya kelami. Ini di mana dalilnya? Ini lebih dari hujatan menurut saya. Tapi itu pun saya tidak pernah mau melaporkan orang-orang yang jenisnya seperti itu. Saya hanya tinggal menunggu. Tuhan itu menginsafkan orang-orang yang memfitnah Rasul saya. Yang memfitnah Tuhannya orang Kristen. Tolong, kalian kalau mau jadi Islam, jadilah pengikut Nabi kalian dan pengikut Allah. Jangan jadi pengikut Rifa, jangan menjadi pengikut Juma yang narasi itu. Iya, jadi kalau saya saya pribadi, maaf ya sini hujan tuh lagi. Saya pribadi kalau masalah agama saya nggak pernah menjelek-jelekan karena teman saya pun banyak yang Nasrani, banyak yang Kristen. Saya berteman sahabat saya sendiri pun Kristen. Kami saling menghargai. Saya nggak pernah menjelek-jelekan agama yang bukan yang non Islam. Intinya keyakinan gitu. Makanya saya juga Islam kok, Kak. Tenang aja, keluarga saya juga Islam. Gimana? Keluarga saya juga Islam kok. Tenang aja, Kak. Iya, makanya saya bilang kayak kamu bilang, kalau orang lain kayak seperti Juma menjelek-jelekan atau memfitnah itu ya urusan mereka lah. Kalau saya pribadi saya nggak pernah memfitnah atau menjelek-jelekan agama yang bukan Islam. Itu keyakinan. Kemarin itu, Kak, tahu nggak, Kak? Kemarin itu satu ustadz itu juga udah nangis. Iya ya, Gata ya. Ternyata saya selama ini memfitnah Rasul Paulus ya, dia bahkan sampai nangis di room saya. Makanya saya bilang, kalian jangan gampang terhasut oleh fitnah orang gitu. Allah udah menarasikan itu. Muhammad pun nggak pernah menarasikan itu. Nah ini yang baru-baru ini, yang mau cari uang, cari pamor dengan menebarkan kebencian, meraup keuntungan ini. Kalian hati-hati, jangan ikuti. Ya, nanti kalian udah dapat dosanya. Kalian menyebarkan lagi lebih double. Kalau yang menyebarkan yang sana yang di atas itu, udah biar aja itu. Urusan Tuhan udah nunggu aja insaf itu. Nah mungkin mumpung Kak Kaisong ini pun tidak bermata gelap seperti si Juma dan pengikutnya, ya kakak itu istighfar. Mari lakukan yang baik, bukan mendengar fitnah dan iya, karena gini loh, kan seperti saya bilang tadi loh Agatha, saya hanya mengikutkan yang inti-inti yang penting-penting di Al-Quran. Apa itu? Ya tujuannya menjauhi hal-hal yang buruk ya. Menghina orang kan atau berkata-kata kasar itu kan perbuatan buruk. Makanya saya nggak pernah melakukan hal itu. Saya hanya perintah Allah, sholat, puasa, berbuat kebaikan. Udah itu saja. Coba kakak lihat ya, kakak secara terang ya ngelihat ya. Coba lihat live-nya si Rifa, live-nya si Juma, live-nya si Nandar, pernah nggak membicarakan tentang Allah? Ngajarin yang baik-baik. Yang dibahas itu apa? Kitab kami. Memang iya sih, memang iya. Selalu membahas Saya kitab kalau kami. nonton, memang betul. Saya lihat mereka tuh isinya hanya apa? Ya memang betul yang kamu bilang. Gitu, makanya saya bilang, saya mau juga Kak Kaisong ini menjadi orang yang baik.
Ya. Lakukanlah perintah agamamu, jangan ngikutin Ya, fitnah agama itu kan apa ya? Kita harus saling menghargai, itu yang menghargai. Dia percaya dengan agama dia, ya sudah. Yang penting kita nggak saling memburukkan, nggak saling menyakitkan, saling menghargai aja. Saya Coba jujur ya, saya coba kakak lihat si Rifa itu, pernah nggak dia ngebahas kitabnya? Si Nandar itu, si Nora itu, setiap hari menghina iman saya. Kan lucu kan? Tapi saya pun nggak pernah mau melaporkan, saya nggak ngurusin mereka gitu. Saya hanya berdoa supaya apa? Supaya mereka itu bertobat, jangan ngikuti iblis gitu loh. Ya, kalau kita menjadi pemfitnah, kita ngikuti iblis, bukan lagi ngikuti Allah, betul nggak kak? benar. Gitu, makanya biarkan iman saya dengan iman saya gitu. Aku Saya aja buka room ini selalu itu loh. Yang kuutamakan itu Alkitab lah. Kalau orang yang mau ini aja, makanya saya ini buka sedikit-sedikit ini. Walau saya tahu gitu. benar. Gitu. Makanya teman-teman Islam ya 4.000 orang di sini ya. Kalian itu kalau nggak dapat faedah sedikit pun dari ilmu Islam yang ditebarkan si Juma, keluar. Jangan didengarkan. Banyak kok ustadz-ustadz lain yang baik kok. Banyak ustadz-ustadz yang nggak kayak gitu kok. Gitu. Jadi pinter-pinter kalian umat Islam ya. Jangan mengikuti yang lagi happening aja. Tengok dong kebaikannya. Lihat dong perilakunya. Itu saran saya. Makanya Kak Kaisong ini orangnya baik. Makanya saya cuman ya mengingatkan lah Kak. Sayang kakak ini orangnya baik tapi terhasut gitu. Bukan terhasut, Agatha, bukan terhasut. Saya Islam bukan karena Juma. Saya tegaskan kamu. Maksud saya gini Kak. Kakak biar Islamnya itu pun jadi Islam yang kafah, jangan ngikut-ngikut orang. Sekarang ini trennya ngikut-ngikut Kak, nggak kenal, nggak tahu. Ayo serbu gitu. Kan kasihan orang-orang yang nggak tahu ini. Ya, ini memang upaya-upaya iblis itu untuk memecah belah kita gitu loh. Kita tuh tidak lagi menjunjung tinggi apa? Persaudaraan antar umat beragama gitu. Tuh, kalau kalian menghina saya, kalian kan menuhankan manusia kayak kakak tadi juga bilang. Kalian mengimani itu kan cuma sekedar nabi, cuma sekedar manusia. Karena kakak nggak kenal, udah saya bilang. Ya, kalau di kami ya pandangan kami terhadap kalian seperti itu, karena di mata kami kalian yang kalian tuhankan itu ya manusia di pandangan kami gitu. Karena Ya itu tadi. apa ya? Kan bisa aja juga kan orang Kristen kan juga menarasikan yang sama dengan kalian kan. Oh kalian maaf ya, kalian itu menyembahnya kiblat arah batu. Nah bisa aja, tapi kan kami nggak mau sampai ke situ. Iya benar, tapi saya nggak mau ambil pusing. Ya itu urusan kalian lah tentang masalah agama kalian. Agama kami itu kalau saya seperti itu sih nggak mau terlalu pusing sampai apa ya adu ngotot maki-makian. Kadang-kadang saya nonton saya sering ikutin nonton punya kamu live ini. Kadang-kadang saya lucu tau nggak sih kalau dapat orang yang masuk Islam tapi saling kayak maki-makian gitu, jadi timbul kayak jadi lucu jadinya, saya ketawa jadi lihatnya. Iya, jadi makanya saya bilang kan, saya juga sebenarnya nggak mau ya ngebahas iman kalian itu karena dapatnya yang ngeyel gitu loh Kak. Yang Islam itu yang suka kali memantik permusuhan gitu loh. Kita mau jawab gimana pun tentang iman kita salah mulu gitu. Ya terus mau kayak gimana? Makanya akhirnya mirroring lah, apalah segala macam. Nah kan makanya saya bilang Kak, teman Islam, kalian bacalah Quran kalian dengan baik. Itu sebenarnya lebih baik bagi kalian daripada ngurusin agama kami gitu. Bacalah Quran kalian itu, dalami benar-benar gitu, pahami, kenalilah Allah kalian itu. Kalian itu selalu bilang, loh kalian menuhankan kopi 3-in-1, kalian menuhankan manusia, kalian menuhankan A, B, C, D. Tuhan kalian digantung ini. Kami kalau mau pun kami bisa membalasnya, tapi lagi ngerem aja nih. Kadang kita kan terpancing ya Kak ya. Gak menutup kemungkinan, saya juga kadang kepancing gitu. Sering emosi juga, gara-gara apa? Ya itu modelannya gitu. Coba kayak ini kan enak gitu kan. Nerimo gitu loh. Nah, percaya terserah, nggak sudah gitu kan. Ya memang seperti itu diajarkan, karena Islam itu pun nggak diterima imannya apabila terpaksa masuk Islam. Itu nggak diterima karena harus Islam itu memang berserah diri. Jadi kalau dipaksa dia masuk Islam, terpaksa hatinya nggak akan diterima Allah keimanannya gitu. Ya, itu tapi thank you ya Kak ini orangnya baik. Oke, saya pamit ya kalau saya ada salah-salah kata ya Kak ya. Oke, sama-sama, saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Oke. Selalu ya Kak ya, Tuhan memberkati. Sama-sama. Oke, bye-bye. Baik ya teman kita yang satu ini ya. Enak gitu kan daripada nih kayak si ini nih yang nafsu banget nih si Power Ranger. Kayak si Rama, siapa ini namanya si Rian. Ini kan orang-orang yang memang ya hobinya itu udah fitnah, nanya tapi kayak rentenir gitu loh, kayak maksa gitu. Inilah ya masih ada kok orang-orang Islam tuh yang baik kayak tadi itu.
Masih ada orang-orang waras. Makanya saran saya kalian nih jangan ngikutin itu. Si penghujat itu gitu loh. Yang dia dibalut sama iblis gitu loh. Hati-hati gitu. Jangan kalian ikuti. Masa orang menyebarkan kebencian kok diikuti gitu. Carilah, pilihlah ustadz-ustadz kalian itu yang masih waras tuh kan banyak. Gitu. Nih kalian itu ngikutin yang kesurupan, yang tiap hari ngebahasnya Alkitab, coba. Lihat dong, room saya ini bahasnya Alkitab. Karena apa? Saya Kristen gitu. Ini Islam tapi bahasnya Alkitab. Aneh. Ya toh? Nah itu. Ya sangat disayangkan sekali buat teman-teman yang gampang kepanasan gitu ya. Kayaknya saya bilang ini musim dingin, padahal menjelang musim dingin ya, musim gugur gitu ya. Harusnya hati kalian juga adem. Jangan kayak di musim panas, padahal di sini tuh musim gugur, musim autumn gitu loh. Iya, makanya banyak-banyak minum timun. Minum timun. Makan timun, makan nanas, biar ini kalian tuh nggak tegang. Makanya kalian lihat tuh, gue tuh darah tinggi soalnya nengok. Makanya kalian lihat saya tungunya aja. Itulah. Paus Orka pun ketawa. Ya udah ya teman-teman ya, udah menyala pantatku ini, pegel kali aku. sayang banget tadi nge-lag gitu ya. Tapi kita apresiasi buat Kak siapa tadi ya? Kak Kaisong ya, kita apresiasi masih banyak orang Islam tuh yang waras gitu loh. Jangan ya, saran saya kalian yang Islam-Islam ini ya. Ini saran saya. Makanya saya selalu di end live saya bilang ya, saya mohon maaf kalau banyak salah, takutnya menyinggung gitu. Supaya apa? Saya tidak mau menyebarkan hawa panas di hati kalian yang sudah mendidih gitu loh. Tambah terbakar bosku gitu. Lanjut lagi lah, lanjut. Tapi udah menyala pantatku. Jadi lah kita lanjut lagi ya. Udah lapar, pantat panas. Yang penting ya ini ya teman-teman muslim juga yang ada di live chat ya. Saya mohon maaf lahir batin ya. Lakum dinukum waliyadin itu akan terwujud dengan nyata kalau kalian itu menghindari room Nora, room si Juma, room Nandar, room setan-setan itu ya. Ya itu supaya damai Indonesia ini loh. Jangan kayak itu yang suka aneh-aneh gitu ya kan.